Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andita dengan NIM 189614001, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi mazhab John Maynard Keynes. Sejarah John Maynard Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang tokoh pemikir ekonomi dan keuangan Inggris. John Maynard Keynes dilahirkan di Cambridge, Inggris pada tanggal 5 Juni 1883. Keynes dibesarkan pada zaman Ratu Victoria. Keynes memang dikenal cemerlang semenjak dia masih sekolah. Ketika Keynes berusia 4,5 tahun, ia sudah memikirkan arti bunga dilihat dari segi ekonomi. Dan pada umur 6 tahun, ia sudah ingin mengetahui bagaimana kerja otak manusia. Ayahnya adalah seorang ahli ekonomi yang juga terkenal bernama John Neville Keynes. Baginya, Keynes adalah seorang anak sekaligus teman yang menyenangkan, dan juga Keynes adalah anak yang sangat sayang kepada ibunya. Nama John Maynard Keynes adalah sebuah nama Inggris yang kuno. Keynes ialah seorang tradisionalis. Kecakapan serta sifat-sifat baiknya diperoleh secara turun-temurun. Ia menjadi dosen dalam mata kuliah ilmu ekonomi dan keuangan. Dunia sejarah ilmu ekonomi semakin sempurna karena munculnya berbagai pemikiran mengenai ekonomi dan keuangan yang baru dari berbagai hasil pemikiran John Maynard Keynes yang dinilai para ahli ekonomi sebagai ekonomi modern. Kemudian ia dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru, yakni mazhab Keynes. Keynes juga tercatat sebagai bendaharawan King's College. Di samping itu, Keynes juga menjadi anggota Royal Commission sebagai treasurer pada tahun 1915 sampai 1919, dan pada bulan Januari 1919 ia menjadi utusan utama Inggris ke Konferensi Perdamaian Paris. Sebagai utusan konferensi tersebut, ia mengundurkan diri pada bulan Juni 1919. Pengunduran Keynes itu sebagai tindakan protesnya terhadap pasal perampasan dalam perjanjian Versailles. Karena menurut Keynes bahwa dalam perjanjian Versailles itu terdapat rangsangan yang tidak disadari untuk kebangkitan yang lebih hebat lagi dan militerisme dan autarki Jerman. Apa yang diutarakan Keynes menjadi kenyataan, karena dalam kurung waktu 20 tahun, ramalan Keynes itu benar-benar menjadi kenyataan. Munculnya gerakan Nazi fasis di bawah Hitler menjadi dominan di Jerman sejak tahun 1933, dan pada akhir tahun 1939 meletuslah Perang Dunia II yang jauh lebih dahsyat dari peperangan-peperangan sebelumnya. Pada bulan Desember tahun 1919, Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul The Economic Consequences of the Peace, atau Konsekuensi Ekonomi dan Perdamaian, yang membuat Keynes menjadi terkenal. Tahun 1921 sampai 1938, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris dan National Mutual Life Assurance Society dan memimpin suatu perusahaan investasi. Pada tahun 1936, Keynes menerbitkan lagi hasil pemikirannya yang terpenting dan terkenal hingga sekarang, yakni The General Theory of Employment, Interest and Money, teori umum mengenai lowongan atau peluang kerja, bunga, dan uang. Tahun 1941, Keynes diangkat menjadi Direktur Bank of England
atau Bank Sentral Inggris, dan pada tahun 1942 ia menjadi the first Baron Keynes of Tilton, yakni suatu gelar kerajaan yang sangat terhormat berkat sumbangan pikirannya yang sangat besar tersebut. Pada Juli 1944, Keynes juga pernah memimpin delegasi Inggris ke Konferensi Moneter dan Keuangan PBB di Bretton Woods. Dari konferensi tersebut lahirlah apa yang dikenal dengan Dana Moneter Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan nomor induk mahasiswa 189614010. Kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pemikiran John Maynard Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang penganut teori ekonomi merkantilis. Nah, teori yang dikeluarkannya lebih fokus pada upaya pemerintah atau negara yang bersangkutan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai seorang ekonom yang mendasarkan teorinya pada teori merkantilis, Keynes menekankan bahwa upaya penstabilan ekonomi negara pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya, Keynes menyebutkan bahwa pemerintah dalam rangka untuk menghindari dan menangani krisis ekonomi yang sewaktu-waktu dapat menyerang perekonomian suatu negara atau yang sewaktu-waktu menyerang atau mengganggu perekonomian suatu negara perlu melakukan sebuah investasi. Nah, investasi yang disarankan oleh Keynes ini adalah investasi dalam bentuk fasilitas publik. Selain itu, Keynes juga berpendapat bahwa suatu negara untuk terlibat secara langsung dalam suatu organisasi ekonomi atau perdagangan internasional seperti World Bank dan IMF, karena menurutnya dengan bergabungnya dalam suatu organisasi tersebut dapat membantu perekonomian negara tersebut jika sewaktu-waktu mengalami krisis ekonomi. Nah, Keynes juga menyarankan bahwa adanya kebijakan pendapatan atau income policy. Selain itu, Keynes juga berpendapat bahwa masalah inflasi adalah bukan sebenarnya masalah pada ekonomi, melainkan masalah inflasi lebih cenderung pada masalah politik ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Husna Malia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi oleh John Maynard Keynes. Dan pembahasan selanjutnya itu yang ketiga, karya-karya J.M. Keynes. Sebagai pakar ekonomi, ia telah menulis banyak buku. Yang pertama, Keynes pada tahun 1913 menulis Indian Currency and Finance yang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. Tulisan berikutnya tahun 1919 adalah The Economic Consequence of the Peace. Pada tahun 1922, ia menulis A Revision of the Treaty. Kedua buku tersebut berdasarkan pengalamannya dalam delegasi perdamaian Versailles atau perdamaian untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama.
Yang kedua, pada tahun 1919, ia menulis dalam buku The Economic Consequence of the Peace. Keynes mengkritik cara yang digunakan pihak pemenang Perang Dunia Pertama, yaitu Amerika, Inggris, dan Prancis, untuk menekan negara yang kalah atau Jerman dengan mensyaratkan pembayaran hutang perang yang berat. Keynes meramalkan bahwa tindakan tersebut akan menciptakan kemarahan dan dendam dari negara Jerman. Ramalan itu terbukti dengan diprakarsainya Perang Dunia Kedua oleh Jerman sebagai wujud balas dendam. Yang ketiga, pada tahun 1923, ia menulis A Tract of Monetary Reform yang berisi keprihatinannya terhadap perubahan daya beli uang. Tulisan yang lainnya yaitu A Treatise of Money atau Risalah Uang yang terbit pada tahun 1930. Buku ini terbit dalam 2 volume. Volume pertama yaitu menyajikan tentang arti dan peran uang dalam perekonomian murni, sedangkan volume kedua membahas penerapannya dalam perekonomian. Yang keempat, pada tahun 1913, Keynes menerbitkan bukunya yang paling terkenal, yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money. Dalam bukunya itu diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang atau lowongan kerja itu ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat ini dinilai para ahli ekonomi dunia sebagai suatu penyimpangan dan tradisi neoklasik, dan akhirnya menciptakan masa baru, yaitu mazhab ekonomi modern yang biasanya dikenal dengan sebutan mazhab Keynes. Yang kelima, selain buku-bukunya itu, Keynes juga menerbitkan buku hasil pemikirannya berjudul How to Pay the War. Dalam bukunya itu, Keynes mengutarakan suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang, yaitu dengan jalan tabungan paksa atau tabungan penangguhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 1896140012. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu kritikan Keynes terhadap teori klasik. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan atau equilibrium. Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan balas jasa dari faktor-faktor produksi lainnya. Kaum klasik juga percaya bahwa dalam keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh. Kaum klasik meyakini bahwa setiap barang yang diproduksi akan selalu diiringi oleh permintaan. Sesuai dengan teori Say, setiap perusahaan berlomba-lomba menghasilkan barang-barang dan jasa sebanyak-banyaknya. Teori Say mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, dikritik oleh Keynes sebagai suatu kekeliruan. Dalam kenyataannya, biasanya permintaan lebih kecil daripada penawaran. Hal ini dikarenakan tidak semua pendapatan masyarakat dilakukan untuk konsumsi, sebagiannya akan ditabung. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Walaupun kekurangan ini bisa dieliminasi dengan menurunkan harga-harga, tetap saja permintaan lebih kecil dari penawaran. Inilah yang terjadi pada tahun 30-an saat perusahaan berlomba-lomba berproduksi tanpa kendali. Di pihak lain, daya beli masyarakat terbatas. Akibatnya banyak stok yang menumpuk, sehingga sebagian perusahaan mengurangi produksi, bahkan sebagian melakukan rasionalisasi, yaitu melakukan pengurangan produksi dengan mengurangi jumlah pekerja.
Tindakan rasionalisasi ini menyebabkan sebagian pekerja menganggur, sehingga orang yang menganggur tidak mendapatkan pendapatan. Akibatnya, pendapatan masyarakat menjadi turun, daya beli masyarakat juga turun, kegiatan produksi macet, dan terjadi kemerosotan ekonomi. Sejak itu, masyarakat mulai curiga bahwa ada yang salah dengan teori klasik dan neoklasik yang berlaku secara umum pada saat itu. Menurut Keynes, dalam pandangan klasiknya, produksi akan selalu menciptakan permintaannya sendiri, hanya berlaku untuk perekonomian tertutup sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tafdila Ilinisa. Di sini saya akan membacakan tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil pengamatan tentang depresi ekonomi, maka Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas waktu tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya, jika terjadi pengangguran, maka pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya, sehingga sebagian pengangguran mendapat pekerjaan yang akhirnya akan menambah pendapatan masyarakat. Dan jika harga-harga naik dengan cepat, maka pemerintah dapat menarik jumlah uang yang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi tidak akan terjadi. Dari berbagai kebijaksanaan yang diambil, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal karena pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Terutama dalam kondisi di mana sumber-sumber daya belum diserap secara penuh. Kebijaksanaan ini sangat ampuh untuk meningkatkan output dan memberantas pengangguran. Keynes menganggap campur tangan pemerintah merupakan keharusan, terutama di saat perekonomian berjalan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab sebagai pengendali jalannya perekonomian sehingga dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Apakah Keynes tidak percaya pada mekanisme pasar bebas sesuai doktrin laissez-faire pasar klasik? Keynes sebetulnya percaya tentang semua hal yang dikemukakan oleh kaum klasik tersebut. Akan tetapi, Keynes menilai bahwa jalan menuju keseimbangan dan full employment sangat panjang. Jika ditunggu mekanisme pasar lewat tangan tak kentara yang akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Keynes pernah menulis, dalam jangka panjang kita akan mati. Jadi, satu-satunya cara untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan kalau perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu melalui intervensi atau campur tangan pemerintah. Sebagai kesimpulan, teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, yaitu John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campur, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynes menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan output potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu.
Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya.